Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya hari ini sudah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan kebijakan untuk pengadaan P3K di tahun 2022. Nah, di dalam sosialisasi tersebut Bapak Ibu ada penyampaian yang disampaikan oleh BKN bahwasanya untuk pelaksanaan ataupun jadwal P3K di tahun 2022 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, langsung saja kita cek di sini paparan yang sudah kita dapatkan saat sosialisasi tersebut, di mana Pak Suharmen, Deputi Bidang Senka BKN, itu menyampaikan untuk jadwal P3K ataupun menyampaikan untuk estimasi. Namun di sini Bapak Ibu masih estimasi, mana jadwal ini masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan ini untuk pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan, dan ini adalah untuk seleksi P3K teknis, dan nanti untuk seleksi P3K guru nanti kita akan putarkan secara lengkap penjelasan langsung dari Pak Suharmen Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk pengumuman jadwalnya itu akan disampaikan pada tanggal 31 Oktober Bapak Ibu sampai dengan 14 November 2022. Nah, kemudian untuk pendaftaran seleksinya itu juga akan dimulai 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022, dan juga ada nanti pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian masa sanggah, jawab sanggah, dan pengumuman pasca sanggah, pelaksanaan seleksi kompetensi, kemudian pengumuman kelulusan masa sanggah, jawab sanggah, dan juga ada pengumuman kelulusan pasca sanggah, pengisian DRH, NIP 3K, dan juga usul penetapan NIP 3K. Sini terakhir yaitu 31 Januari 2023. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu terkait dengan penjelasan jadwal yang sudah disampaikan oleh Basselnas terkait dengan estimasi pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022, langsung saja kita dengarkan penjelasan langsung dari BKN, yaitu Pak Suharmen, terkait dengan untuk estimasi jadwal pelaksanaan seleksi CSN untuk P3K di tahun 2022, baik itu untuk P3K guru, kesehatan, dan juga teknis. Silahkan disimak Bapak Ibu videonya sampai selesai. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, apa tadi kami sampaikan, teman-teman kementerian lembaga bisa menyelesaikan informasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmentan, di mana batas waktu itu adalah besok. Karena setelah dilakukan Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap informasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember, dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan P3K nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi, karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktunya memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini, karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat luas bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa titik lokasi. Nah, untuk yang guru nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti tentu saja akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan yang nanti akan ditetapkan oleh Pampenas. Dan untuk teknis lainnya nanti akan ada periode-periode di dalam masa sanggah, karena ini terbuka seleksinya, maka kemungkinan besar paling cepat bisa kita lakukan ada nanti di tahun depan. Tetapi mekanisme pendaftaran pelamarannya bisa dilakukan pada tahun ini, dan seleksi administrasinya bisa kita selesaikan pada tahun ini. Titik lokasi yang akan digunakan untuk titik lokasi seleksi yang akan kita gunakan untuk
tenaga kesehatan itu ada di 102 titik lokasi ujian, 36 titik lokasi BKM, 12 titik lokasi mandiri BKM, 36 titik lokasi yang disediakan di Poltekkes yang disediakan oleh teman-teman di Kemenkes, dan ada 15 titik lokasi mandiri yang teman-teman bisa menggunakan titik lokasi mandiri supaya pergerakan orang pegawai Bapak Ibu tidak terlalu jauh ke titik lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara nanti yang kami juga berharap untuk yang titik tenaga teknis lainnya itu juga akan kita gunakan titik lokasi yang diharapkan nanti juga bisa mendapat tunjangan dari teman-teman di Kemenkes. Harus Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu lakukan khususnya di tataran implementasi, karena ini di luar kewenangan BKN dan Kemenpan ya Pak, kurang lebih dia tadi gitu ya. Jadi artinya penyelenggaraan ini bisa terlaksana. Tadi salah satunya hal yang cukup strategis adalah peran Bapak Ibu para pengelola kepegawaian tadi untuk menginput informasi ke dalam SOC-nya BKN. Nah ini penting, kita punya waktu sehari, saya yakin teman-teman ini bisa melakukan itu ya, karena ini sebetulnya waktunya cukup panjang. Nah barangkali ini Pak Deputi, ini pertanyaannya, kalau misalnya sampai 28 lewat, kemudian dari 50 sekian instansi misalnya itu baru ada separuhnya gitu ya, kira-kira gimana nih Pak Deputi nanti? Iya, ini yang mungkin nanti kami tentu akan kembalikan ke Panselnas, apakah kita masih akan tetap go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi, karena memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan. Hari ini kami sedang melakukan simulasi aplikasi bisnis sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di BKN sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real, apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin yang orang dia sebetulnya honor di SDA misalnya, padahal SDA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena pluginnya diarahkan ke SDB, dia kemudian terdaftarnya di SDB, padahal di SD tempat dia honor dia terdaftar. Nah kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi. Simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen PPK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud
mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah buka, sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama ini merupakan komitmen pemerintah ya untuk menyelesaikan ini. Jadi tanggung jawab bersama ya. Kalau kita bicara pemerintah, bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN, tapi kementerian, lembaga dan Pemda, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap publik. Ya, jadi ini juga tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi baik Pak Alex, Pak Harman sama-sama ngawal ini gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti apa yang bisa kita lakukan tahun ini ya kita eksekusi tahun ini. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Tapi tadi butuh dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian nih semuanya. Termasuk tadi input data untuk ke ASN-nya ya, sehingga nanti betul-betul ketika itu sudah diinput, jangan sampai nanti orang salah kamar dan sebagainya gitu ya. Karena kalau salah kamar itu di mana-mana bahaya gitu ya. Itu ya Pak ya, gitu ya. Gitu ya. Kalau kita satu rumah itu aja salah kamar itu aja bahaya kan gitu ya Pak ya, walaupun itu fungsi pengabdian gitu ya. Ini artinya ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, karena kalau di pengadaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi gitu ya. Jadi kami dengan BKN kadang-kadang juga menghadapi teman-teman itu yang sebetulnya orang yang belum tentu benar aja bisa juga kita gitu, apalagi yang mereka merasa dirugikan. Nah, poin-poin itu barangkali baik di guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu penting. Nah, komitmen kita tetap di tahun ini gitu ya. Tapi tadi kalau ada persoalan kita bicara seleksi aplikasinya tahun ini, tetap teman-teman itu punya kesempatan yang sama untuk seleksi kompetensinya. Nah, itu yang paling penting ya tadi itu ya. Saya kira tadi teman-teman yang disampaikan Pak Deputi tadi, setelah ini maka apabila ada kendala tadi kalau di pusat ke tempatnya Pak Deputi gitu ya, untuk konsultasi dan sebagainya tindak lanjut teknisnya. Kemudian untuk teman-teman di daerah itu bisa konsultasi ke kantor-kantor regional BKN yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Jadi saya kira teman-teman biasanya sudah punya. Jadi kemudian sekarang sudah tanggal 27, tapi kita masih ada waktu. Tanggal 28 ini sampai pukul berapa Pak? Di suratnya kasih itu sampai jam 5 ya. Nah, kita nggak nyebutin jam ya. Ya kalau di yang nggak, maksud saya implementasi di BKN-nya Pak. Ya, kami pada prinsipnya tentu akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri. Kalau tidak dengan Kementerian Pan-RB. Tapi saya lupa di suratnya bisa ya itu itu Pak. Nah, kalau tidak disebutkan ya menyebutkan tanggal jam. Iya, kalau tidak disebutkan ya nanti kita akan coba buka sampai dekat tanggal tanggal 31 itu sudah habis ya. 12 malam kurang 1 detik lah ya gitu ya. 12 malam kurang 1 detik. Iya itu. Ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira ini sudah jelas. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian penyampaian informasi sosialisasi kita di siang ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan dari rekan-rekan semua terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.